Hai guys, perkenalkan nama saya Susi Hadianti Rukmana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelatihan magang. Apakah kalian sudah tahu apakah pelatihan magang itu? Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama ialah konsep dasar magang, suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja yang disebut dengan learning by doing, di mana warga belajar atau pemagang akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh sumber belajar fasilitator atau pemagang. Selanjutnya ialah tentang kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Yang pertama ialah validity atau kebenaran, yang kedua adalah reference atau keterkaitan, yang ketiga ialah worthwhileness yang artinya bermanfaatan, yang keempat adalah needs artinya kebutuhan, yang kelima adalah balance artinya keseimbangan, dan yang terakhir adalah breadth and depth artinya keluasan dan kedalaman. Selanjutnya adalah tentang komponen pembelajaran magang. Yang pertama adalah belajar modul mandiri, maksudnya adalah pemagang memperoleh kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan materi-materi yang telah dicoba dan dipelajarinya. Yang kedua ialah sumber belajar, maksudnya ialah bahan-bahan tertulis, media, dan sumber pembelajaran, namun orang yang ahli atau terampil yang selalu membimbing peserta. Yang ketiga ialah praktek kerja, maksudnya program pembelajaran magang profesional secara khas memiliki suatu penekanan yang kuat terhadap pengalaman yang berorientasi pada kerja. Yang keempat ialah strategi personalisasi, maksudnya ialah meningkatkan kemampuan kognitif warga belajar secara individual, berarti individualisasi pembelajaran yang mencakup respon-respon terhadap perasaan pribadi. Yang kelima ialah fasilitas, maksudnya kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran, terutama alat-alat praktek yang mendukung terhadap materi pembelajaran, merupakan kunci utama bagi tercapainya keberhasilan proses pembelajaran. Yang terakhir ialah fasilitas komunikasi, maksudnya ialah suatu cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi, maka saluran-saluran komunikasi yang khusus dan dapat dipahami pemagang atau warga belajar merupakan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya ialah tentang kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Yang pertama ialah perencanaan, yang kedua ialah pengorganisasian, yang ketiga ialah penggerak, yang keempat adalah pembinaan, yang kelima adalah penilaian, dan yang terakhir adalah pengembangan. Selanjutnya adalah partisipasi warga belajar atau pemagang dalam pengelolaan pembelajaran. Yang pertama adalah membentuk kelompok belajar menjadi kelompok kecil, yang kedua ialah melatih agen sebagai fasilitator, yang ketiga ialah melatih fasilitator sebagai pemimpin partisipatif, yang keempat ialah pengalihan tanggung jawab kegiatan secara berangsur, yang kelima adalah interaksi dijalin dalam rangka hubungan yang non-hierarkial dan demokratis, dan yang keenam ialah kegiatan merupakan integrasi antara aksi dan refleksi, yang ketujuh adalah tumbuhnya kesadaran diri self-reliance, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian bidang sosial ekonomi dan atau politik. Selanjutnya adalah karakteristik warga belajar pemagang. Pembedaannya adalah motivasi berprestasi pemagang yang bergerak, tingkah laku yang ditandai oleh adanya respon. Yang kedua adalah arah tingkah laku yang ditunjukkan secara khusus pada pencapaian tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya adalah latar belakang pendidikan pemagang. Setiap upaya ditentukan dengan tujuan yang ingin dicapai serta rencana pelaksanaan untuk mendorong tercapainya tujuan. Magang kemudian ialah tentang magang dan nilai-nilai budaya belajar dan budaya kerja. Yang pertama nilai teori, maksudnya adalah asas yang dianut bukan efisiensi tapi kebiasaan yang statis dan turun-temurun. Yang kedua status askriptif, maksudnya pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan turun-temurun bukan proses pendidikan. Yang ketiga adalah nilai ekonomi, maksudnya ditentukan pada insentif yang non-ekonomis, maksudnya karya dan hasil yang diperoleh untuk makan substansi. Yang keempat adalah nilai kekuasaan, maksudnya keputusan sering diambil orang lain sehingga ketergantungan pada pihak yang berkuasa berorientasi ke atas dan tidak percaya diri sendiri. Yang kelima adalah nilai agama, kurang dikonsentrasikan pada nilai-nilai dasar bagi kemajuan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.